Dana asing sudah kabur 1,1 triliun rupiah dari pasar saham Indonesia sebelum satu pun pengumuman resmi MSCI keluar. Itu bukan angka pasca pengumuman, itu angka yang terakumulasi saat investor masih menunggu hasilnya. Ketika hasil akhir-akhirnya tiba, 18 saham dicoret dari MSCI Global Standard Index dan satu turun kasta. IHSG merespons dengan koreksi 1,97% ke level 6.723 pada penutupan Rabu 13 Mei 2026. Tapi angka outflow aktual yang mulai terlihat, 27 hingga 35 triliun rupiah dalam estimasi berbagai institusi, jauh di bawah skenario panik yang sempat beredar di atas 50 triliun rupiah. Pertanyaannya bukan apakah kerusakan terjadi, melainkan mengapa pasar sudah menjual lebih dulu sebelum ada kepastian, dan apa artinya itu bagi arah berikutnya. Hari ini IHSG membuka sesi pertama langsung tertekan, sempat menyentuh 6.726 di sesi pagi, dan ditutup di 6.723 setelah melemah 1,81% di sesi pertama. Tekanan datang dari saham-saham yang terdampak langsung rebalancing. BRN, DSSA, AMMN, dan AMRT menjadi epicentrum kepanikan. BRN diperkirakan menghadapi passive outflow sekitar 6 triliun rupiah, sementara DSSA sekitar 9 triliun rupiah. Lebih dari separuh total tekanan MSCI hari ini bertumpu pada dua saham tersebut. Di tengah kepanikan itu, OJK merilis pernyataan bahwa Indonesia tidak turun kasta dari emerging market ke frontier market, dan bahwa tidak semua saham yang keluar mengalami penurunan kinerja. Sebagian keluar karena kapitalisasinya naik melampaui ambang small cap, namun tertahan oleh pembekuan sementara MSCI. Rupiah sendiri sempat menyentuh Rp17.528 sebelum berbalik menguat ke Rp17.475 sore harinya, sedikit meredakan ketegangan di pasar valuta asing setelah 2 hari berturut-turut tembus rekor terlemah. Aliran dana asing keluar 1,1 triliun rupiah yang terjadi sebelum pengumuman MSCI adalah sinyal bahwa pasar telah mengunci harga berdasarkan skenario terburuk, bukan berdasarkan data. Tim riset Kiwom Sekuritas mencatat bahwa sebagian besar tekanan sebenarnya sudah berlangsung bertahap dalam beberapa bulan terakhir. Artinya, sejumlah besar anticipatory selling sudah diselesaikan jauh sebelum hari ini. Ketika hasil aktual keluar dan angkanya lebih rendah dari ekspektasi panik, mekanisme yang seharusnya bergerak adalah pelepasan tekanan. Tapi IHSG tidak rebound, ia tetap merah karena kepanikan retail masih mengisi ruang yang seharusnya mulai diisi rotasi. Disinilah dinamika menjadi tidak sederhana. Kiwom Sekuritas mengidentifikasi potensi rotasi likuiditas asing ke saham-saham dengan free float dan tata kelola lebih bersih, BBCA, BMRI, BBNI, dan TLKM. Justru karena keluarnya saham-saham besar meningkatkan bobot relatif mereka di indeks. Pada penutupan hari ini, BBCA turun 0,4% ke 6.100 dan BMRI melemah 0,9% ke 4.200. Mereka ikut koreksi, bukan menguat. Itu artinya rotasi yang diprediksi belum terjadi. Tapi ada alasan untuk tidak menutup buku terlalu cepat. Outflow aktual yang lebih rendah dari ekspektasi tidak berarti tidak ada outflow lagi. Rebalancing baru berlaku efektif pada akhir Mei, dan tekanan passive selling dari Fund Tracker Index belum selesai. Yang tersisa adalah pertanyaan apakah tekanan yang tersisa itu akan memperpanjang kepanikan, atau justru memberi ruang bagi asing untuk mulai masuk di harga lebih rendah. Pertanyaan yang belum terjawab dari paradoks hari ini adalah, apakah penjualan sebelum pengumuman itu menjadi puncak atau hanya babak pertama? Jika dana yang sudah keluar 1,1 triliun rupiah pre-announcement, ditambah outflow aktual pasca rebalancing tetap berada di kisaran 27 sampai 31 triliun rupiah, di bawah estimasi worst case Citi sebesar 34,7 triliun rupiah, maka pasar sudah mengalami sebagian besar tekanan sebelum keputusan benar-benar berlaku. Dalam skenario itu, level 6.700 menjadi zona pengujian, dan rotasi ke BBCA serta BMRI bisa mulai terlihat pekan depan saat perdagangan kembali setelah libur 14-15 Mei. Tapi kondisi pembalikan itu hanya valid jika dolar AS tidak kembali melampaui 17.500 secara konsisten, karena tekanan kurs yang dalam akan memperpanjang ketidakpastian tentang repatriasi dividen dan utang luar negeri, yang dalam beberapa pekan terakhir menjadi faktor penekan rupiah dari sisi domestik. Skenario kelanjutan tekanan terbuka jika outflow aktual pada effective date akhir Mei melampaui 35 triliun rupiah. Angka yang saat ini belum terkonfirmasi. Dalam kondisi itu, IHSG berpotensi menguji area 6.538 sampai 6.585.
yang oleh MNC Sekuritas disebut sebagai zona gap. Gotoh hari ini mengumumkan rencana buyback 3,5 triliun rupiah, sinyal kepercayaan korporasi di tengah tekanan, tapi sendirian tidak cukup untuk membalikan arus. Benchmark yang bisa dicek besok atau pekan depan adalah apakah asing mulai mencatat net buy di BBCA atau BMRI, dan apakah rupiah bertahan di bawah 17.500 rupiah. Jika dua kondisi itu terpenuhi bersamaan, narasi rotasi mulai punya dasar data. Jika tidak, pertanyaan yang tertinggal adalah, di mana sebenarnya lantai bagi pasar yang sudah menjual lebih dulu tapi belum menemukan pembeli? Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.